اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di masjid atau di surau yang mulia ini untuk kita bertafakuh di dalam agamanya. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kajian kita berjudul ikutilah dalil dan jangan taklid pada yang lain. Ikutilah dalil dan jangan taklid pada yang lain. Iya, pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang cukup panjang untuk dijabarkan, apalagi terkait dengan pembahasan hukum taklid dan seterusnya. Ini dibahas oleh para ulama. Mudah-mudahan waktu yang ada bisa cukup untuk menjelaskan apa yang kita perlu jelaskan dari pemaparan para ulama insyaallah taala. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umatul Islam ketika Allah menjadikan untuk mereka suatu agama yang telah disempurnakan oleh Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di dalam Al-Qur'an sebagai tanda sempurnanya agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kesempurnakan bagimu agamamu. Jadi agama kita adalah agama yang sempurna. Tidak boleh untuk dikurang-kurangi, sebagaimana tidak boleh untuk ditambah-tambahi. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka wahyu telah terputus. Agama telah sempurna, Al-Quran telah lengkap, dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Quran itu telah sempurna. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatul Islam untuk ittiba kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u, ittiba'lah kalian. Yani ikutlah kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ma unzila ilaikum mir rabbikum. Apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Yang diturunkan kepada kita dari Tuhan kita ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah dalil. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk ikut kepada dalil. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian ikuti selainnya dari para pemimpin
ya, maka amat sedikit kalian mengambil pelajaran darinya. Ini ayat memerintahkan kita ikut kepada dalil dan jangan ikut kepada selain dalil. Nah, dan dalil sangat jelas. Dalil yang menjadi pedoman kita, yang menjadi pedoman hidup adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah dua perkara yang telah menjadi warisan Nabi SAW kepada umat ini. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini ketika diturunkan kepada mereka Al-Quran, dan Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, kita harus ikut kepada dalil. Makanya judulnya ikutilah dalil. Mengapa kita harus ikut kepada dalil? Ya, perlu diketahui bahwasanya agama kita adalah agama dalil. Agama Islam adalah agama dalil. Agama yang ilmiah. Agama yang segala sesuatunya bisa dibuktikan dengan dalil. Entah dalil khusus atau dalil secara umum. Iya. Maka agama ini bukan dibangun di atas pendapat-pendapat atau akwal, ya, dari pendapat-pendapat siapapun dia. Nah, bukan dibangun di atas hal tersebut, tetapi agama kita dasarnya dibangun di atas dalil, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dibangun di atas pendapat para tokoh, bahkan bukan dibangun di atas pendapat para ulama. Nah, para ulama rahimahumullah, mereka lah yang menjelaskan Al-Quran dan sunnah tersebut. Tetapi dasar agama kita yang disepakati adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga tidak ada yang namanya taklid buta, fanatik buta kepada pendapat satu tokoh, pendapat satu ulama. Nah, tidak ada di dalam Islam yang seperti itu. Apalagi cuman taklid buta kepada nenek moyang. Nah, ini bukan agama kita. Ini agamanya orang-orang musyrikin yang taklid buta kepada nenek moyang, beragama sesuai dengan agama nenek moyangnya. Nah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian. Ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa kata orang-orang musyrikin? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Bahkan kami hanya akan ikut terhadap apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Jadi mereka beragama dengan taklid buta, fanatik buta kepada nenek moyang mereka. Maka Allah berfirman, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan ikut nenek moyang mereka, padahal mereka, nenek moyang mereka tersebut tidak memahami, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala, beragama bukan seperti orang-orang musyrikin dengan taklid buta, fanatik buta kepada nenek moyang mereka. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Agama kita adalah agama yang dibangun di atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang telah disampaikan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi pernah menyebutkan di dalam sabdanya, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Yang semisal dengan Al-Quran adalah sunnah beliau, hadis beliau. Iya. Dan Nabi SAW, hadis-hadisnya Nabi, ucapan-ucapannya Nabi, hakikatnya juga merupakan wahyu dari Allah.
Karena Nabi tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuyyuha. Nabi tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Yang diucapkan oleh Nabi semata adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka perlu diketahui bahwasanya kebenaran mutlak adalah yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, kebenaran mutlak itu adalah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan kewajiban kita adalah mengikuti kebenaran yang mutlak tersebut. Ya. Adapun yang bersumber selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka kebenarannya kebenaran yang tidak mutlak, kebenaran yang nisbi. Nah, kebenaran yang nisbi. Ya, dilihat, kalau dia berpegang kepada dalil Quran dan Sunnah, maka dia berada di atas jalan kebenaran. Tapi kalau dia tidak berpegang di atas dalil Quran dan Sunnah atau menyelisih Quran dan Sunnah, maka kita tidak boleh mengikuti orang tersebut siapapun dia, karena pendapatnya misalnya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalil menjadi timbangan, menjadi barometer terhadap ucapan-ucapan manusia siapapun dia, baik dari kalangan ulama, asatidzah, para thalabatul ilmi dan selain mereka. Ya, Quran dan Sunnah menjadi timbangan, menjadi barometer, ya, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang benar dan mana yang salah. Ucapan siapapun juga, kalau menyelisih kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka hal tersebut wajib untuk ditolak. Ya, wajib untuk ditolak siapapun dia. Siapapun dia. Ya, pelajaran yang kita ambil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pernah suatu hari beliau mengajari murid-muridnya terkait dengan masalah haji. Ya, kemudian Ibnu Abbas membacakan dalil dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika itu sebagian murid-murid Ibnu Abbas berkata, wahai Ibnu Abbas, akan tetapi Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Artinya menyelisih itu. Maka Ibnu Abbas dengan sangat marahnya beliau berkata, yushiku antanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku khawatir, kata Ibnu Abbas, hujan batu menimpa kalian. Aku berkata ini sabdanya Nabi SAW, sementara kalian berkata Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begitu. Lihat, ketika ada sebagian orang ingin membandingkan ucapan Abu Bakar dan Umar diperhadapkan dengan ucapan Rasulullah, maka Ibnu Abbas marah. Tidak sepantasnya kau perhadapkan ucapannya dengan ucapan Rasulullah SAW. Ini padahal Abu Bakar dan Umar. Siapa itu Abu Bakar? Siapa itu Umar? Orang yang mulia, sahabat yang mulia. Bersamaan dengan itu, kalau diperhadapkan dengan sabda Rasulullah, ternyata menyelisih sabda Rasulullah, wajib untuk ditolak. Maka bagaimana lagi kalau yang kedudukannya di bawah Abu Bakar dan Umar? Tidak usah ditanya lagi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka sekali lagi, kebenaran yang mutlak itu adalah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka dari situlah kita harus mengikuti dalil. Wajib hukumnya untuk mengikuti dalil. Mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian ikut dalil ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ikut kepada dalil itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hujarat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha innallaha sami'un alim, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini, la taqulu khilafa qaulillahi wa rasulihi, jangan kamu berkata-kata ya dengan satu perkataan yang menyelisih dalil firman Allah dan sabda Rasulullah.
Firman Allah dan sabda Rasulullah. Kemudian Allah juga berfirman masih di surat yang sama, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan sebagian kalian atau jangan kalian menjaharkan kepada Nabi tersebut suatu ucapan, mengeraskan suaranya seperti sebagian kalian mengeraskan suaranya kepada sebagian yang lain. Kenapa? Antahbatu a'malukum. Hati-hati, amal-amal kalian bisa terhapus. Wa antum la tas'urun, dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Ini ancaman ya bagi orang yang suaranya melebihi suaranya Nabi. Ancamannya apa? Amalnya bisa terhapus. Ya, kata para ulama, kalaulah ya perkara ini saja dilarang, ketika suaramu lebih besar dari suara Nabi, itu dilarang, maka apatah lagi, kata ulama, kalau ternyata ucapan kamu menyelisihi ucapannya Rasulullah. Ya, kalau ternyata ucapannya kamu menyelisihi ucapannya Rasulullah, ini tentu lebih celaka lagi dan lebih menghapuskan amalan lagi. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka wajib hukumnya kita mengikuti dalil. Ya, bahkan diancam di dalam Al-Quran orang yang tidak mengikuti dalil. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Dia akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Imam Ahmad berkata, "Atadri mal fitnah?" Tahu enggak kalian apa itu fitnah? Al-fitnatu syirik. Fitnah di situ adalah kesyirikan atau kekufuran. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayaqa fi qalbihi syai'un minaz zaigi fayalik. Barangkali tatkala dia menolak sebahagian dari sabda Nabi, yakni dia menolak dalil, maka akan terjatuh di dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan yang akhirnya dia binasa gara-gara hal tersebut. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, dia ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Hanya dua pilihannya. Orang yang menyelisihi dalil, dia terkadang ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian jamaah sekalian, ketahuilah bahwasanya ikut kepada dalil berarti kita ikut kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya di dalam agama ini untuk kita jangan berkata-kata, jangan berucap tanpa ilmu. Ya, haram hukumnya berucap tanpa ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu berhenti terhadap sesuatu yang kau tak punya ilmu terhadapnya. Kenapa? Pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan kita, Nabi saja tidak berani berucap tanpa ilmu. Ya. Makanya sering kita dapati Nabi itu kalau dihadapkan dalam suatu permasalahan atau ditanya dengan suatu permasalahan, seringkali Nabi diam. Kenapa? Nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum datang wahyu, Nabi tak berucap apa-apa. Nunggu dulu. Nah, bahkan diancam di dalam Quran. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kata Allah Subhanahu wa taala, andaikan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berani berucap, mengada-ngadakan ucapan atas nama kami, ya, dia berucap ya dengan ucapan yang tidak ada ilmunya, la akhadna minhu bil yamin, niscaya kami akan pegang dia dengan tangan kanannya, tsumma laqata'na minhul watin, lalu kami potong-potong urat pembuluh darahnya, urat pembuluh jantungnya, fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tidak seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami untuk melakukan perbuatan itu. Ini Nabi diancam sedemikian rupa. Nah, maka apakah orang-orang yang datang berikutnya
Orang-orang yang bukan nabi kemudian berani berucap atas nama agama tanpa ilmu, tanpa dalil. Nah, kemudian membuat syariat baru ya, yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam agama ini kita diwajibkan untuk ittiba, ikut kepada dalil, dan tidak boleh untuk ibtidah, mengada-adakan perkara baru, membuat jalan baru yang tidak pernah ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seseorang ya apabila diberikan kebebasan untuk berpendapat, oh saya boleh berpendapat, saya boleh berpendapat seperti ini, seperti itu, tanpa dalil, maka akan merusak agama. Ini akan merusak apa? Merusak agama. Ya, bahkan tidaklah terjadi kesesatan di muka bumi ini. Kenapa? Kecuali karena mereka tidak ikut kepada dalil. Tidak ikut kepada dalil. Andaikan mereka ikut kepada dalil, jaminannya tidak akan tersesat. Jaminannya tidak akan tersesat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama ini itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan dalil. Nah, Allah jaga Quran ini, Allah jaga sunnah Nabi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang turunkan Quran dan kami yang akan memberikan penjagaan kepadanya. Allah jamin Quran itu dijaga. Sebagaimana Quran dijaga, sunnah juga dijaga. Makanya masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, andaikan ada seseorang yang berdusta atas nama Nabi, ya, seorang diri di tengah lautan, niscaya keesokan harinya sudah ketahuan bahwa si fulan tadi malam berdusta seorang diri di tengah lautan. Sudah ketahuan oleh para ulama, ini orang berdusta. Saking terjaganya agama ini. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya agama kita itu ternukilkan ya dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi SAW. Andaikan orang mau berkata-kata tanpa dalil, niscaya dia akan seenak maunya berkata-kata dalam agama ini. Makanya di dalam agama ini ada hadis dan ada sanad periwayatan hadis tersebut. Nah, para ulama mengatakan, diantaranya Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, masyhur dari ucapan beliau, al-isnadu minad din, walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad, sanad itu bagian dari agama. Sanad itu artinya periwayatan hadis sampai dari Imam Al-Bukhari misalnya meriwayatkan dari gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, sampai kepada tabi'in, sampai kepada atba'ut tabi'in, tabi'in, kemudian sahabat sampai kepada Nabi. Itu namanya jalur sanad. Sanad kata Ibnul Mubarak adalah bahagian dari agama. Andaikan bukan karena sanad, niscaya orang akan seenaknya berkata ya apapun yang dia mau katakan. Tanpa apa? Tanpa dalil. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib mengikuti dalil. Ya, beragama di atas dalil. Dan kalau kita menginginkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah dalil. Dan tidak ada jalan bagi kita untuk tidak mengikuti dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah itu tidak kita pahami dengan pemahaman sendiri. Nah, ini harus menjadi catatan poin yang paling penting. Mengikuti dalil bukan seenaknya kita baca Quran, kita baca hadis, kemudian kita tafsirkan melalui diri kita sendiri. Tidak. Tetapi Quran dan hadis kita pahami sesuai dengan pemahaman orang yang terbaik di dalam memahami Quran dan hadis. Siapa yang paling baik memahami Quran dan hadis? Jawabnya para ulama salaf, terutama dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, iya kan? Dan ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Dipuji mereka ini, pemahamannya pemahaman yang terbaik karena murid langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zaman saya, kata Nabi. Sahabat.
kemudian generasi setelahnya, dan generasi setelahnya. Maka pahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para ulama salaf. Ini ijma' para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, terutama pemahamannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk ikut jalannya para sahabat Nabi, ya, maka kita melihat dari para ulama Rabbani, yang ilmu mereka warisi dari guru-guru mereka, yang terus bersambung sanadnya sampai kepada sahabat. Nah, maka kita lihat para ulama rahimahumullah yang mengajarkan ilmu agama ini. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ucapan para sahabat tidak dibukukan sekarang ini. Nah, ucapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam artian menjadi suatu pembahasan tersendiri, tidak. Tetapi ulama yang menjelaskannya, ulama yang menjabarkannya, ya, dari pendapat para ulama salaf tersebut. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita mesti, ya, memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami para sahabat Nabi SAW, para ulama ussalaf, dan kita ikut ulama di dalam hal tersebut. Jadi jangan berpendapat sendiri, jangan. Tapi ikuti para ulama Rabbani yang mengajarkan ilmu agama ini dengan baik. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikut dalil dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman sahabat. Ya, yang sahabat menurunkan ilmunya kepada muridnya, muridnya kepada muridnya, muridnya kepada muridnya, terus sampai para ulama di masa sekarang ini. Sampai kepada para ulama di masa sekarang ini. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tetapi patokannya tidak keluar. Patokannya apa? Quran dan hadis. Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalil-dalil itu para ulama membagi menjadi dua. Ini harus kita pahami. Ada namanya dalil nakli, ada namanya dalil akli. Ada namanya dalil nakli, ada namanya dalil akli. Kalau dalil nakli, itulah dalil Al-Quran, ya, kemudian hadisnya Nabi SAW, ijma' para ulama, dan sebagian ulama menyebutkan qaulus sahabah, ucapannya para sahabat. Walaupun ini terkait dengan qaulus sahabah, ada ikhtilaf para ulama, apakah dia menjadi hujjah ataukah tidak. Kemudian ada dalil akal. Nah, ini dalil akal seperti misalnya para ulama menggunakan kias, menganalogikan hukum satu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Asalkan terpenuhi syaratnya, maka akan ada namanya qiyas yang sahih. Karena tidak semua qiyas yang sahih, ada qiyas yang batil, qiyas ma'al fariq, disebutkan oleh para ulama. Nah, ini dijabarkan dan dijelaskan oleh mereka. Kemudian dari dalil akal ada namanya masalihul mursalah, ada maslahat mursalah, dijelaskan oleh para ulama. Kemudian ada al-istishab, kembali kepada hukum asal. Kemudian ada namanya dalil istiqra, ya, berdasarkan penelitian tatabbu para ulama dengan dalil-dalil, dengan istiqra yang sempurna terhadap semua dalil. Nah, itu juga dijadikan dalil akli. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, untuk mengetahui semua ini tentunya kita butuh belajar. Tentunya kita butuh belajar. Nah, kita pahami dalil, ya, Al-Quran dan hadis, ya. Kita perlu mempelajari ilmu, tentang masalah tersebut. Kita perlu perangkat-perangkat ilmu dari ilmu bahasa Arab, ya. Dari situ kita bisa memahami pembahasan ilmu usul fikih. Karena terkait dengan dalil-dalil, itu pembahasannya di pembahasan ilmu usulul fiqh. Usulul fiqh artinya adillatul fiqh, dalil-dalil fikih. Nah, itulah dibahas tentang Al-Quran, dibahas tentang sunnah, dibahas tentang ijma', dibahas tentang qiyas, dibahas tentang masalihul mursalah, dibahas tentang al-istishab, dibahas tentang istiqra, dan lain-lainnya dari pembahasan ilmu usulul fiqh. Yang jelas ini butuh kepada ilmu. Butuh kepada apa? Butuh kepada ilmu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai disalahpahami ketika kita menyuruhkan kembali kepada Quran dan Sunnah, bukan dipahami dengan pemahaman sendiri. Nah, tetapi kembali kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Tetapi pernyataan itu jangan dipertentangkan.
Ya, seakan-akan pernyataan tersebut pernyataan yang tidak benar. Ikut kepada dalil, ikut kepada Quran dan Sunnah, itu yang menjadi pokok. Ya, itu yang menjadi pokok. Sementara ucapan ulama itu bukan dalil. Jadi kalau ada yang mengatakan apa dalilmu? Dalilku ucapan ulama. Nah, ini keliru dan orang yang tidak paham dalil. Ucapan ulama itu bukan dalil. Iya, ucapan ulama mereka menyimpulkan hukum daripada dalil. Terkadang ucapannya benar, terkadang ucapannya salah. Iya, yang jelas kalau dia ulama kita hormati ucapan mereka. Tetapi tidak dibenarkan kita taklid buta, fanatik buta, apapun yang diucapkan ulama ini kita ambil saja. Nah, karena apa? Karena mazhab saya ini ya saya ikut ini. Nah, sehingga walaupun terang-terangan bertentangan dengan hadis misalnya, bertentangan dengan Quran, dia akan ikut. Kenapa? Mazhabnya itu soalnya. Nah, ini kadang orang nggak ngerti tentang bermadhab juga. Ada sebagian orang pada hari ini, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, ya, menyuruhkan bermadhab. Ya bagus, bermadhab kita bermetode di dalam mengambil ilmu tersebut. Tetapi jangan gulu dalam bermadhab. Nah, ini perlu diperhatikan, perlu digarisbawahi supaya orang jangan keliru dan salah di dalam berdalil. Harus paham dulu dalil itu dari mana. Kemudian apa patokan dalil itu. Nah, supaya jangan sampai jatuh dalam bentuk taklid buta kepada siapapun, mau kepada ustadz, mau kepada ulama, mau kepada siapapun, kita tidak boleh untuk taklid. Kalau mau taklid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para ulama menjelaskan dalil-dalil tersebut, dipelajari ya terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Naam, kemudian bagaimana menafsirkan Quran itu, para ulama menjelaskan ya metode-metode tafsir Al-Qur'an. Ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, yang kitab beliau ya Tafsirul Qur'anil Azim ya, dari kitab tafsir yang terbaik di zaman ini. Nah, yang beliau meringkas tafsirnya dari tafsirnya Imam At-Tabari. Dari tafsirnya Imam At-Tabari. Ya, Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Diringkas oleh Imam Ibnu Katsir menjadi Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau ditanya, bagaimana ya ahsanu turuq, ya ahsanu turuqit tafsir. Bagaimana cara yang paling bagus di dalam menafsirkan Al-Qur'an itu? Ya, maka beliau jawab, ahsanu turuqit tafsir arba'ah. Cara yang paling bagus menafsirkan Quran itu dengan 4 cara. Yang pertama, an yufassaral Qur'anu bil Qur'an. Tafsirkan Quran dengan Quran. Itu metode yang pertama, menafsirkan Quran dengan Quran. Karena terkadang ada ayat itu ya tafsirnya dengan ayat yang lainnya. Seperti contoh, tidak usah jauh-jauh, misalnya firman Allah, ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah, siratal ladina an'amta alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang kau beri nikmat atas mereka. Siapa jalan orang yang diberi nikmat atas mereka? Diterangkan di ayat yang lain, di surat An-Nisa. Ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, ini ditafsirkan ayat dengan ayat. Ayat Quran dengan ayat Quran. Itu metode yang paling kuat di dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, makanya Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala, beliau punya kitab Adwaul Bayan fi Tafsiril Quran bil Quran. Kalau mau melihat tafsir Quran dengan Quran, lihat tafsirnya Imam Asy-Shinqiti yang berjudul Adwaul Bayan. Ini sangat beliau menjabarkan Quran, tafsirnya ditafsirkan beliau juga dengan Al-Quran, luar biasa. Nah, kemudian ada tafsir Quran dengan sunnah. Ya, nah, seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau kebanyakannya membawakan riwayat. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, maka kita akan lihat riwayat-riwayat. Ya, kitab beliau penuh dengan riwayat-riwayat. Beliau menafsirkan Quran kebanyakannya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian metode yang kedua, ayyufassaral Quran biqauli sahabat. Tafsirkan Quran itu dengan ucapannya sahabat. Tafsirkan Quran dengan ucapannya sahabat. Karena apa? Ucapannya sahabat ketika menafsirkan Quran, ya, ini mereka ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ulama menyebutkan ya bahwasanya tafsirnya sahabat itu bisa menjadi hujjah. Manakala tidak ada secara umum tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan sahabat yang lain.
Kemudian yang keempat, tafsirkan Quran dengan ucapannya para tabi'in, yaitu muridnya para sahabat. Ya, ini metode di dalam menafsirkan Al-Quran, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kalau kau tak temukan salah satu dari empat ini, maka kembalikan kepada bahasa Arab yang fasih. Tafsirkan Quran dengan bahasa Arab. Nah, yang fasih. Nah, ini tentunya paham bahasa Arab dulu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika ulama menjelaskan dalil sunnah, hadis. Hadis itu apa? Ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatan am khuluqiyah. Kata ulama, yang namanya hadis adalah semua yang disandarkan kepada Nabi, berupa ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, atau sifatnya Nabi. Sifat ada dua, sifat akhlaknya Nabi atau sifat fisiknya Nabi. Itu sunnah, itu hadis. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian hadis tidak sama dengan Quran. Kalau Quran semuanya jalur periwayatannya mutawatir, tidak diragukan. Beda dengan hadis. Hadis ada yang sahih dan ada yang dhaif. Ada yang sahih dan ada yang dhaif. Nah, ini diajarkan oleh para ulama. Kita pelajari dalam apa? Ilmu mustalahul hadis. Naam, apa syarat hadis-hadis yang sahih dijabarkan oleh para ulama, mattasala sanaduhu binaqli adlin dhabitin, naam, min ghairi syududin wala illah. Ada 5 syaratnya. Kalau misalnya khafifud dhabat menjadi hasan haditsnya. Kalau kurang dari syarat tersebut menjadi dhaiful hadits. Kemudian kalau dhaif haditsnya maka terbagi lagi menjadi beberapa pembagian lagi. Naam, sampai ada yang paling rendahnya misalnya mungkarul hadis atau hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Ini dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Jangan sembarangan terhadap dalil-dalil tersebut. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya. Dan yang menyelisihi ini maka dia adalah orang-orang yang menyimpang, tidak mau mengikuti sunnah misalnya, seperti kelompok yang disebut dengan ingkarus sunnah atau dinamakan dengan Al-Quraniyun, hanya mengikuti Quran saja. Nah, ini kalau dia mau mengikuti Quran saja, tidak mengikuti hadis, ini sebenarnya dusta. Ya, kalau dia mengikuti Quran dengan baik, pasti mengikuti hadis. Kenapa? Di dalam Quran Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengikuti hadis. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh. Itu dalam Quran. Apa yang didatangkan oleh Rasul ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarangnya tinggalkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula dalil ijma'. Nah, ini juga dibahas oleh para ulama. Ijma' itu hujjah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala isyaratkan untuk kita berpegang kepada ijma'. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam surat An-Nisa 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Pemahaman kebalikannya, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, artinya kalau berselisih kan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kau tak berselisih, kalau kau berijma', maka itu hujjah. Terlebih Nabi bersabda, la tajtami ummati ala dolalah. Umatku tak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya kalau mereka bersepakat, maka bersepakat di atas apa? Di atas hujjah. Dan ijma' itu hujjah. Tapi ingat jamaah sekalian, ijma' juga terbagi menjadi 2. Ada ijma'un qat'i, ada ijma'un dhanni. Nah, ijma' qat'i yang pasti ini ijma'. Kalau ijma' dhanni itu masih disangka mungkin ijma'. Boleh jadi ijma'. Diklaim ijma' padahal bukan ijma'. Dan betapa banyak sebagian ulama terkadang mengklaim itu ijma' padahal bukan ijma'. Tidak usah jauh-jauh, misalnya Imam An-Nawawi rahimahullah menukil ijma', kesepakatan ulama katanya bahwasanya boleh beramal dengan dalil yang hadis yang dhaif dalam fadhailul a'mal, dalam keutamaan amalan. Kata Imam Nawawi ijma'. Ulama mengingkari itu ijma'. Kenapa? Ulama berbeda pendapat. Bahkan banyak dari ulama ahli hadis tidak membolehkan hal tersebut. Tidak boleh beramal dengan hadis yang dhaif walaupun dalam fadhailul a'mal. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah, karena Imam Bukhari mengingkarinya, tidak benar. Nah, beliau berpendapat tidak seperti itu.
Ya, dan banyak lagi dari para ulama yang seperti. Makanya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Imam Ahmad ya masyhur dari ucapan beliau mengatakan manidda'al ijma faqad kadzab. Siapa yang mengklaim ada ijma maka dia berdusta. Ini ucapan Imam Ahmad, harus kita pahami. Beliau ini dalam rangka membantah satu firqah yang sesat di zaman itu, yang selalu mengklaim adanya ijma padahal dia berdusta. Padahal dia berdusta. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya terkadang ulama itu saking berhati-hatinya mereka mengucapkan ijma itu terkadang dalam bentuk yang lain. Misalnya mereka katakan la na'lamu fihi khilafan bainal ulama. Kami tidak mengetahui dalam permasalahan ini ada khilaf di antara ulama. Untuk berhati-hati, jangan sampai mungkin ada yang menyelisihi. Mereka mau menukil ijma tapi berhati-hati. Nah, ini namanya ijma dhanni juga namanya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada namanya qaulus sahabi, ucapan sahabat. Ucapan sahabat apakah menjadi hujah atau tidak hujah? Ya, nah, kata para ulama, kalau ucapan sahabat itu ada dua. Ada ucapan sahabat yang dihukumi marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya hujah. Ada yang mauquf, memang sebatas ucapan sahabat, pendapatnya sahabat. Ya. Dan ini dibagi lagi oleh para ulama. Kalau dia marfu, misalnya ucapan kalau sahabat mengucapkan, kami di masa Nabi SAW melakukan perbuatan ini dan itu. Ya, di masa Rasulullah SAW. Nah, ini bisa menjadi hujah. Atau misalnya ada sebagian sahabat mengatakan, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azl dalam keadaan Quran itu sedang diturunkan oleh Allah. Artinya kalaulah dilarang niscaya akan ada teguran. Nah, sehingga azal itu tidak dilarang. Ya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ucapan sahabat ini dihukumi marfu. Begitu pula kalau mereka mengatakan misalnya umirna kada bikada wa kada. Kami diperintah begini dan begini. Yang memerintah pasti Nabi. Atau nuhina an kada wa kada. Kami dilarang dari perbuatan ini dan ini. Yang melarangnya tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sahabat berucap terhadap perkara yang kata ulama la majala lil aqli fihi. Tidak ada ruang bagi akal untuk berpendapat di situ. Nah, ini juga menjadi hujjah dihukumi marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya Ibnu Abbas mengatakan tentang kursi. Al-kursi maudhi'u qadamair rahman. Kursi itu kata Ibnu Abbas adalah tempat berpijaknya kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibnu Abbas mengucapkan. Tidak mungkin beliau berucap dengan ijtihadnya. Pastinya beliau ambil dari apa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun di sana ulama juga menyebutkan syarat yang lain. Ya, sahabat ini tidak boleh misalnya dikenal mengambil dari Israiliyat. Nah, ini juga dipaparkan oleh para ulama tentang syarat-syarat ini. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, kalau ternyata selain daripada itu, maka ucapan sahabat dihukumi mauquf, yakni semata pendapat sahabat. Nah, sekarang kalau pendapat sahabat, apakah dia hujah atau bukan hujah? Sekedar pendapat sahabat, apakah dia hujah atau bukan hujah? Maka dirinci oleh para ulama. Kalau ucapan sahabat tidak menyelisihi sahabat yang lain, maka itu hujah. Imam Syafi'i menyebutkan itu hujah. Kalau ucapan satu sahabat ini tidak menyelisihi sahabat yang lain. Tapi kalau ternyata ucapan sahabat menyelisihi sahabat yang lain, maka hujah dalam hal tersebut bukan ucapan sahabat, tapi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih ada beberapa pembahasan insyaallah taala terkait dengan pembahasan ini. Kita akan singgung langsung ba'dal isya ya. Pembahasannya tinggal sedikit, nanggung khawatir ngambang nanti pembahasannya. Jadi setelah isya ya, kita lanjut sedikit ya. Insyaallah setelah setelah salam langsung majelis supaya tidak terlalu menyita waktu kita. Ya, nah mungkin sekitar setengah jam aja ya untuk kita bahas tentang masalah ini dan juga masalah taklid nanti akan kita sebutkan insyaallah ba'dal isya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.